Racikan Berita. Makin siang makin bertambah ya jumlah mahasiswa yang hadir dalam aksi demo ini. Hati-hati, hati-hati. Kampus-kampus kita merelakan waktu kita menggadaikan keringat kita untuk menyuarakan kepentingan bangsa Indonesia. Semangat kawan-kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi, kita forum aksi, forum alumni kampus-kampus seluruh Indonesia. Kebetulan kita kehadiran hari ini tamu-tamu dari alumni UI yang bergabung dalam forum aksi, forum alumni kampus seluruh Indonesia. Sebelah kiri saya ada Dr. Nuning, ya, beliau juga salah satu koordinator di forum aksi. Lalu di belah kiri sebelahnya lagi ada Bang Juju Purwantoro. Beliau adalah salah satu presidium dari forum aksi. Dua ada Bang Heru juga dari Fakultas Indonesia juga, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bang Heru Fakultas Hukum ya. Yap. Oke. Juga dari forum aksi, salah satu koordinator. Dan di paling ujung sekali kita kenal dan tidak asing ini Bang Jack Piliang, ya. Sudah lama kita nggak jumpa ini sama Bang Jack Piliang ini. Ini juga dari Fakultas Hukum, alumni UI. Kami semua dari alumni UI Universitas Indonesia. Saya Vicky Balfas. Senang sekali kita ketemu pada siang ini. Di belakang kita gedung DPR kalau kita lihat. Yeah. Ini kita di Pulau 2. Ya, kebetulan ramai sekali hari ini. Beribu-ribu semua mahasiswa kumpul datang kemari dari pelosok Nusantara, ya, dengan awalnya dimulai dari kasus keputusan MK nomor 60, Nah, ini yang kita akan bahas di siang hari ini. Silakan, dimulai dari Dr. Nuning. Tanggapan Dr. Nuning gimana, datang ke sini mau apa nih? Ya, ini alumni nih. Gimana tanggapan Dr. Nuning? Ya, apa? Kebetulan saya sering ikut demo. Tadinya sih sebenarnya sebagai tim medis ya, ikut-ikutan sebagai tim medis. Tapi makin ke belakang ke sini, itu kezoliman tuh makin merajalela. Jadi kita sebagai dokter bukan cuma pengen ngobatin aja. Kita gregetan ya. Ya, gregetan. Pengen berbuat sesuatu untuk menghalangi kezoliman ini. Dan kebetulan saya dengar mahasiswa demo hari ini dari berbagai elemen, makanya saya harus turun dan saya menghimbau semua harus turun saat ini, berbagai masyarakat, nggak cuma mahasiswa aja. Ya seperti itu aja. Pokoknya kita dan ini bikin kita semangat. Dengan mahasiswa turun, kita udah tunggu dari dulu ya. Baru saat ini seolah-olah ini saatnya kita harus turun, gitu. Dan kita harus kompak. Itu aja. Oke, terima kasih Dr. Nuning. Begitu semangatnya ya. Beliau ini dokter, punya klinik juga estetika. Luar biasa, ditinggalkan kliniknya, saudara-saudara pemirsa, beliau ini adalah dokter spesialis estetika, ya. Jadi kalau pengen cantik, lebih cantik lagi, yang jelek jadi pengen ganteng, yang pengen jelek buruk rupa pengen cantik, pengen ganteng. Demi mengawal junior ini, datang kemari. Bayangkan, dengan adanya BEM UI turun gunung, otomatis semuanya alumni Universitas Indonesia, alumni juga turun semuanya, karena dimulai dengan BEM. BEM-nya sudah ada di depan, sudah menunggu kami, ada sekitar 1.500 orang UI turun hari ini, mahasiswanya. Lalu kita lanjut, saudara-saudara, ini ada Bang Juju, kita kenal semua, tidak asing lagi, Juju Purwantoro adalah advokat yang kita kenal dari alumni UI. Bagaimana tanggapan Bang Juju datang ke sini nih, mau apa nih alumni ini? Bukannya enak-enak di rumah nih, sebagai advokat, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya suasana ini diawali dengan adanya keputusan MK nomor 60 tahun 2024. Ya, kira-kira seminggu kemarin ya. Nah, dengan dampak adanya keputusan itu, ya, ini akan merubah konstelasi politik di negara ini, yaitu tentang pencalonan wali kota, pencalonan bupati, pencalonan gubernur. Ya, karena perolehan suara itu diatur kembali oleh MK, ya, perolehan suara itu. Dimana kalau contoh sebagai contoh, dimana kalau Jakarta dengan penduduknya sekitar 10 jutaan, ya, itu cuma dibutuhkan ambang batas suara 7,5% saja. Ya, jadi turun dari tadinya 20%. Nah, oleh karenanya dengan dampak itu, satu fraksi atau satu partai pun yang memiliki ambang batas suara 7,5%, maka sudah bisa mengusung salah satu calon bupati atau wali kota atau gubernur sekalipun. Nah,
di Jakarta ini menariknya fenomenanya. Di PDI Perjuangan ditinggal sendirian nih. Nah, jadi tinggal sendirian. Sementara partai yang lain mayoritas itu bergabung di Komisi Kim Plus, ya, kata begitu. Nah, sehingga dengan PDI Perjuangan yang tadinya rumusnya itu dengan 20% itu dia tidak memenuhi syarat untuk mengusung atau mencalonkan gubernur, kan begitu. Nah, dengan adanya perubahan keputusan MK nomor 60 tahun 2024 itu, maka PDI Perjuangan itu memiliki kesempatan untuk mengusung calon gubernur. Itulah yang jadi ribut saat ini. Nah, karena situasi itu begitu, tampaknya DPR ini mau main apa nih? Akal-akal bulus ya. Akal-akalan nggak rela. Mau akal-akalan ya. Seperti nggak rela begitu nggak ada keputusan itu. Mereka bersiasah juga. Ya, mereka mengadakan sidang pleno mendadak ya dengan berbagai alasan. Ya. Berbagai alasan, salah satunya yang utama justru yang dibahas adalah masalah keputusan nomor MK 60 itu. Keputusan MK nomor 60. Nah, mereka akan berusaha merubah ya keputusan itu. Dan ternyata mereka sudah merubah kemarin. Sampai malam ya. Rapat itu. Nah, dia sudah merubah bahwa keputusannya dikembalikan kepada aturan normatif sebelum adanya keputusan MK. Jadi membangkang ya. Jadi kesannya membangkang DPR ini. Ya, kecuali satu fraksi saja yaitu PDI Perjuangan. Kan begitu. Oleh karenanya dijadwalkan kembali tadi pagi sebetulnya sampai dengan jam 10 ditunda sudah sidangnya ya karena sempat belum quorum. Mereka tunggu sampai jam 10 ya ditunda setengah jam. Tapi ternyata yang hadir juga baru 50 orang sekian. Berarti tidak quorum. Oleh karena pimpinan sidang yang diketuai oleh siapa? Dari Gerindra itu Dasko. Nah, itu menunda sidang itu sampai kita tidak tahu waktu yang ditentukan kapan. Nah, kita harus waspada. Jangan-jangan dia seperti kebiasaan DPR yang lalu, tengah malam tiba-tiba dia dikumpul diketok aja begitu. Palu. Nah, ini yang bahaya. Kita udah tidur ya. Kita udah tidur. Rakyat itu udah kebanyakan pada istirahat, dia ketok aja. Ini. Jadi intinya DPR ini akal bulus. Gitu ya. Nah, reformasi katanya. Revolusi. Harus. Nah, kita hari ini atau siang ini kita khawatir hal itu akan terjadi. Oleh sebab itu kami berkumpul dan masa di belakang kami itu ratusan ribu sudah ya berkumpul juga untuk mengawal, untuk menjaga jangan sampai ini berubah lagi. Dan kita berharap insya Allah saatnya tinggal seminggu PDI Perjuangan bisa mengusung mudah-mudahan mereka akan mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu calon gubernur. Insya Allah. Oke. Terima kasih Bang Juju Purwantoro. Tanggapan mengenai tentang keputusan MK nomor 60. Jadi melihat ini semua, ini yang kita khawatirkan pemirsa. Ya. Takutnya DPR sekarang pura-pura dia Bang ya, begitu ya. Bersiasah. Bersiasah dia. Nah. Mereka bersiasah, tiba-tiba nanti malam dia ambil keputusan. Dia ketok palu. Nah ini yang cilaka 12, ya kan? 13 pagi-pagi bangun tidur udah berubah tuh undang-undang. Nah, MK diam lagi. Lalu siapa yang mau bertanggung jawab dalam hal ini? Nah, sekarang kita kembali pemirsa lanjut sebelah Bang Juju ini ada Bang Heru yang kita kenal dari Fakultas Hukum, alumni Universitas Indonesia juga. Ya, baik. Gimana tanggapan Abang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menambahkan lagi ya. Di DPR ini begitu curangnya mereka. Selain mereka menyinggung mengembalikan aturan tadi tentang masalah jumlah persentase partai, juga mereka merubah mengenai usia. Iya. Ini lebih penting lagi, lebih seru lagi. Ini jelas-jelas mengarah kepada satu figur. Ya, putra mahkota yang entah dari mana itu. Yang nggak jelas, tiba-tiba satu hari jadi anggota, jadi ketua umum. Sekarang mau dipaksakan menjadi gubernur atau wakil gubernur. Usia calon gubernur berarti. Jadi, aturan dari MK menyatakan bahwa batas usia 30 tahun calon gubernur atau wakil gubernur adalah saat dia mendaftarkan. Tetapi oleh DPR mau dirubah saat pelantikan. Nah, kalau mereka melantikan tahun depan kan berarti masih bisa. Atau Desember nanti. Jadi ini akal-akalan lagi. Jadi ketahuan sekali bahwa ini DPR sekarang ini bukan membela rakyat lagi. Mendengarkan suara rakyat, tidak dengarkan lagi. Mereka dengarkan suara
di belakang, entah bayar, entah apalah, nggak tahu. Apalagi ada istilah tadi kemarin kita di media banyak bilang ada Raja Jawa, nggak musim itu Raja Jawa. Ya, nggak ada itu. Nggak ada itu, bullshit itu. Ya, kita bukan kerajaan sekarang. Kenapa kalau bicara Raja Jawa artinya dia boleh dinasti, ada putra mahkota dan sebagainya. Oke. Jadi hal ini perlu kita waspadai. Bukan. Sinyalemen seperti ini, simbol-simbol seperti ini harus kita ingat ya, bahwa nggak ada di negara kita Raja Jawa. Saya orang Jawa tapi saya nggak suka dengan seperti itu. Jangan menimbulkan dinasti. Ya, itu ujungnya sana di dinasti. Akhirnya. Dinasti, ya. Anaknya boleh, Emang mantunya sengaja boleh, Bang dipancing seperti segala itu. macam. Iya. Emang sengaja dipancing Iya. seperti itu. Jadi ini Menurut abang kan abang sebagai orang Jawa nih. ya Ya. Apakah nanti bakal begitu ke depannya? nggak bisa lah. Nggak bisa. Forum Aksi bergerak dong, bisa mau Artinya watch. ini dia memanfaat orang lain yang bukan orang Jawa untuk ngomong tentang Raja Jawa. Iya. Ini kan berarti kan dia nggak naruh pion-pion soalnya kalau ada apa-apa yang ngomong bukan saya kok. Iya. Bajingan itu. Dan selalu begitu kan? Iya, selalu begitu. ngomongnya begitu. Iya, ngeles dia. Contoh lain saat MK tahun nomor 90 menyatakan Gibran bisa naik, dia wah bagus MK bagus. Begitu sekarang dibilang kita harus dengarkan juga DPR kan bullshit. Nggak konsisten. Manusia macam apa itu? Itu aja lah. Saya udah capek mikirin dia tuh. Oke. Kita demo berkali-kali dan kali ini rakyat harus sadar ya bahwa sekarang ini benar-benar kita harus bergerak, semuanya sadar bahwa ini sudah keterlaluan, sangat keterlaluan. Ya, makasih. Ya. Oke, terima kasih Bang Heru begitu tegas dan lugas tanggapan beliau. Koordinator dari Forum Aksi, salah satu koordinator dari Forum Aksi. Selanjutnya Bang Jack Piliang. Ini sudah lama tidak tampil Iya, nih sudah beliau lama ini tidak ya. tampil. Ini salah satu advokat juga dari timnya Bang Juju ini kan. Iya. Alumni UI Fakultas Hukum. Silakan. Tanggapan bagaimana Bang Jack nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, semangat sekali nih Bang Jack nih. Merdeka. Mereka. Kita lagi merdeka ya. Merdeka. Apakah kita merdeka saat ini? Terima kasih ya. Saya sedikit memandang kenapa saya datang sini seperti pertanyaan abang kita tadi. Kenapa saya datang di sini? Karena ini sudah menyangkut rasa keadilan. Keadilan rakyat itu terzolimi. Kenapa saya melihat terzolimi? Pertama, dengan adanya putusan MK 60 itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa jelas itu adalah mengikat final dan binding ya. ya. Betul. Tidak ada lagi. Ini masalahnya DPR harusnya kan mengikuti. Ya. Ketika putusan 90 mengenai batas umur juga, Mas Usia. DPR masalah kok loyo. Iya. Tidak pernah mengadakan sidang seperti yang kayak kemarin secepat itu. Betul. Iya. Ini yang membuat masyarakat yang menurut saya di apa saya juga banyak mengatakan kapan bang saya mau turun bang. Iya. Kalau begini saya turun aja ini nggak jelas ini DPR katanya kan. Ya udah sabar, kalau mau turun ayo rame-rame. Makanya saya mewakili dari rekan-rekan juga. Ini jelas sekali ini DPR khususnya ya melakukan revisi terhadap undang-undang pilkada ini. Udah hentikan saja, Hentikan. jalanin aja yang sudah ada Ya. dan lakukan putusan Patuhi putusan patuhi Pak. putusan MK ini gitu. Ini udah cukup. Ini rasa keadilan masyarakat dan rakyat itu sudah terpenuhi dengan semua tidak ada dibatasin. Ini jangan sampai ini kota kosong yang dilawan ini dilawan oleh dengan rezim ini ya kan. Jadi menurut saya ini kebetulan ini DPR apalagi seperti disampaikan oleh Bang Juju ya. Mereka menunda. Kalau perlu menunda selamanya aja. Iya, selamanya, Jangan iya. diteruskan lah. Ini masyarakat sudah seperti muak. Jadi forever Jangan gitu ya? bersiasat, Udah muak. tiba-tiba Udah ntar muak, malam ya. diketok Ya. lagi sama dia. Jangan ini Iya. perlu diketahui saya juga aktivis 98 ya. Ya. Dan dulu juga saya Iya. menjatuhkan Orde Baru. Ya. Sekarang jangan sampai lagi terjadi reformasi jilid 2. Nah. Itu yang kita takutkan. Iya. Ya. Iya. Ini udah jangan sampai nanti ada juga yang teman-teman saya mengatakan ini jangan sampai terjadi revolusi gitu kan. Iya. Makanya saya menghimbau dan kebetulan rekan-rekan saya 98 juga mengawal di MK untuk mengawal di MK supaya memberi semangat kepada MK untuk kalaupun ya katakanlah DPR masih main mata mengeluarkan mengesahkan undang-undang baru pilkada ini langsung kita gugat dan MK langsung putuskan juga Ya. kalau begitu. Satu hari Ya, bisa. hanya itu Ya, aja satu hari. yang saya sampaikan. Oke. Terima Oke. kasih. Semoga Oke. masyarakat tenang dan tetap kita waspadain hal-hal seperti ini. Terima Saya kasih. tambahkan sedikit. Oke, Ya. 1-2 menit ya. Jadi begini,
Bang Jack, Bang Heru, Bang Juju, dan Dr. Nuning kebetulan yang hadir di sini semua ini alumni UI. Satu pertanyaan, silakan dijawab satu-satu. Hari ini, ya, ini kan DPR nih kelihatannya batal. Iya. Ya, kelihatannya batal. Menunda. Mudah-mudahan seperti Bang Jack katakan tadi Bang Juju, Iya. bisa selamanya. Selamanya. Ini yang kekhawatiran kami, ya kan, dan mahasiswa semua. Ini jujur, saya tadi bicara sama BEM UI. Ya, adik-adik kita nih. Ya, BEM UI ini adik-adik kita. Kita sebagai alumni UI, adik-adik kita turun semuanya. Ya. Itu sekitar 1.500 orang mahasiswa UI turun hari ini. Dan disusul dengan kampus lain. Kami yang hadir di sini juga yang duduk, beliau semua ada di forum aksi, forum alumni kampus-kampus Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi satu pertanyaan, Bang. Apakah mungkin ya bisa dilengserkan hari ini dengan mendobrak ini? Amin. Ini pertanyaan saya. Tetap semangat karena melihat tadi Bang Jack beliau udah lama kita nggak jumpa nih. Iya. Beliau yang saya tahu dari 98 selalu menteriak-teriak ya, semangat takbir Allahu Akbar paling kencang beliau. Saya kenal beliau 98. Jadi Bang Jack begitu kerasnya hari ini bawa pasukan. Apakah memang bisa melengsarkan hari ini? Semangatnya bagaimana nih? Bisa Dari mulai saja. dari Bang Jack. Kalau kita kembali ke reformasi pertama ya, bisa saja karena Soeharto juga begini ya kan Iya. modelnya. Ya kita bisa lakukan, masyarakat harus mendukung semua. Karena ini sudah jelas sudah bertentangan konstitusi loh yang dilawan ini. Konstitusi, betul. Seharusnya anggota DPR ini yang mengawal juga konstitusi ya dia mengacak-acak. Ibarat Masuk seperti angin kan DPR-nya kan? Ya. Sawer udah kan? Dulu yang kita lawan kan rezim Soeharto. Sekarang ada dua. Rezim Jokowi kita lawan sampai DPR-nya juga kita lawan harusnya. Iya. Nah, ini harusnya sudah ada tonggaknya pada rekan-rekan, ayo turun gunung. Itu aja. Ayo turun. Sampaikan. Ayo turun. Oke. Gitu Bang. Ya. Saya sah-sah saja. Ini negara demokratis ya. Iya. Kita bisa melakukan pelenceran secara demokratis juga gitu. Bagaimana Bang Heru tanggapannya? Baik. Melihat ini, apakah bisa dilengserkan? Hari ini Bisa mendobrak DPR? bisa, tapi kita hari ini kita ingatkan lagi DPR ya jangan sampai menjadi dewan pengkhianat rakyat. Oke. Ya, rakyat milih kalian karena kalian dulu minta-minta kepada kami. Sekarang begitu kalian jadi, kalian lupakan kami. Artinya kalian berkhianat. Dan kita tahu sekarang ini eksekutif, legislatif dan yudikatif semuanya sudah nggak bisa diharapkan. Otomatis penguasa paling atas lah yang perlu kita lengsarkan. Jadi kesimpulannya bisa. Bisa. Semangat ya? Ya. Oke. Bang Juju gimana? Iya, Statementnya, kita closing statementnya. ketahui sudah hampir 10 tahun, 2 bulan lagi. Ya, seorang presiden kita yang namanya Jokowi itu selalu membuat kegaduhan, kekisruhan, kekacauan di negeri ini. Ya. Tidak ada kemajuan sama sekali, kecuali hutang-hutang aja yang maju. Hutang, ya, hutangnya makin Hutang maju. nambah terus kan? Nah, menambah terus. Kan katanya ada 11 triliun di kantong kiri. Iya, katanya kan begitu, keluarin Jokowi sekarang 11 triliun itu, kan begitu. Oke. Dinasti juga maju. Nah, maunya anak-anaknya, ponakannya, adiknya, ya, semuanya ditaruh di posisi-posisi pemerintahan. Jadi, memang sudah sangat wajar kalau pucuk pimpinannya yang biangnya itu diturunkan. Nah, kalau ingin membenahi negeri ini, pimpinan negeri ini yang harus dibenahi juga, diturunkan. Dibenahi atau Kan begitu. dibina? Nah, diturunkan. Wah. Ya. Cuman Jadi diturunkan waktu kita doang. tinggal 2 bulan lagi. Turunkan, lengserkan, dihukum percuma Bang kalau nggak dimatiin. Wah, ya. Ya, jadi rekan saya bilang dimatikan katanya. Oh, itu kejam sekali. Ya. Saya dengar tadi di luar dimatikan katanya. Nah, jadi Buah alamnya sangat mungkin sekali kesempatan itu kita manfaatkan. Mumpung kita masih punya waktu 2 bulan dari sekarang. Oke. Jadi kesempatan itu setiap saat di depan mata. Tidak ada pilihan, no choice. No choice ya. Oke, terima kasih Bang Juju. No choice jadi ya pemirsa ya. Oke, pemirsa yang ada di seluruh Nusantara, khususnya yang melihat acara tayangan ini untuk forum aksi. Terakhir closing statement dari Dr. Nuning nih. Ini kebetulan liftingan saya nih. Mantap. Dari zaman SMA sampai sekarang kita satu lifting ya. Kalau nggak ada Nuning ya. Dr. Nuning nggak Angkatan. rame konsumsi, nggak rame Nggak rame konsumsi. kalau nggak ada Dr. Nuning nih nggak rame hari Nggak ini. rame. Closing statement bagaimana nih Dr. Nuning? Pokok Tanggapannya? intinya saya dukung semua, kalau bisa secepatnya. Ya. Waduh. Cepat. Untuk apa nih secepatnya nih? Ya. Langsar. Lengser. Keren. Lengser. Keren. Oke, Lengser. satu lagi Bang. Saya dengar tadi ada teriakan-teriakan mahasiswa di sana. Dia bilang, ini tidak akan kelar kalau tidak perang. Saya tanya, apakah harus seperti ini? Kalau UI turun, alumni turun, we are the yellow jacket, selesai urusan, dia bilang. Menurut Abang bagaimana? Apakah bisa seperti kayak dulu? Tahun 66 kita flashback, Bung Karno, 98 Pak Harto,
We are the yellow jacket. Menggunakan jaket kuning, nyalinya 17 katanya. Lupa anak, lupa cucu. Bagaimana menurut Bang Jack? Ya, kalau UI ya, Iya. kita sudah melihat para guru besar kan sudah turun. Ya. Ya, hari ini dosen-dosen turun loh, saudara-saudara. Dosen turun. Sampai ke MK. Dosen turun Ya. semuanya. Cuman adik-adik kita ini, ayolah adik-adik, buktikan kalian mahasiswa UI, buktikan kalian adalah garda terdepan untuk perjuangan bangsa ini. Ayo, laksanakan. Laksanakan. Oke. Bang Heru gimana Bang Heru? Ya, jadi Melihatnya saya- gimana? saya- Dengan memakai jaket Ya. atau rompi UI, we are the yellow jacket. Saya mau ceritakan suatu peristiwa di mana ketika salah satu dari teman kita saat demo ditahan di Polres satu malam, saya menghubungi pihak dalam dan saya bilang, itu jaket kuning ditahan. Kalau nggak dilepas besok kamu dikeroyok semua datang sini Iya. rame kamu. Iya. Paginya Iya. sebut pulang. Ya itu. Besoknya 5 Siapa juta tuh? orang turun katanya. Siapa tuh? Terbukti kan? Terbukti ya. Jadi kita memang masih punya Itu statementnya keras banget itu. Ya, masih- Nggak dikeluarin, besok 5 juta jaket UI turun semuanya. Alhamdulillah Di seluruh dunia paginya langsung diterbut, saya yang jemput bawa pulang dan alhamdulillah. Kebetulan nggak ada abang saat masalah. itu jadi advokatnya ya. Saya yang jemputnya ya. Oke, Bang Juju bagaimana? Ya, satu aja kita kembalikan Tetap ya. kampus UI sebagai kampus perjuangan. Ya. Oke, setuju Itu saja. sekali. Kalau sudah tertanam di hati sanubari mahasiswa UI, alumni UI, keluarga besar gitu, insya Allah kita maju bersama-sama. Bisa kita tumbangkan rejim ini secepatnya. Cepat selesai ya, lengserkan. Kalau Amin. bisa sebelum 2 bulan ini, Amin. Oke. gitu ya. Oke. Tapi tetap harus bekerja sama kita mendukung semua mahasiswa ya. Semua elemen, Semua elemen. semua kampus, ya kan? Kampus kita yang 50 kampus lebih Ya. dari forum aksi, Ya. akan bisa kita satukan semua. Oke, terima kasih. Amin, terima kasih. Oke, terima kasih pemirsa, saudara-saudara semua yang ada di sini, yang hadir di sini dan di luar dari Sabang sampai Merauke, yang nonton acara ini, forum aksi, forum alumni kampus seluruh Indonesia. Ya, tidak akan gentar. Kami menggunakan jaket kuning, we are the yellow jacket. Ya, tidak akan gentar. Bahasa anak-anak mahasiswa kami, adik-adik kami di depan, kami datang, kami menang. Kami Amin. alumni UI dan mahasiswa UI, kami datang dan kami menang. Takbir. Allahu Akbar. Kami teman-teman semua yang ada hadir di sini di gedung DPR di belakang kita, gedung DPR RI. Ini ada kasus besar, ya. Kita semua teman-teman di sini menantang Hodori, ya. Hodori sudah membuat resah, ya. Semua mahasiswa-mahasiswa dan alumni-alumni dari seluruh perguruan tinggi se-Indonesia. Ya, kami hadir di sini sebagai alumni. Saya dari UI, ada rekan-rekan dari UI dan dari banyak semua rekan-rekan dari beberapa perguruan tinggi. Saya mau tanya sama teman-teman semua, siapa nih yang berani menantang Hodori? Tantang fight satu lawan satu. Siapa yang berani lawan Hodori? Berani ada ngajakin fight one by one lawan Hodori. Satu lawan satu ditantang Hodori, berani turun sekarang. Hodori tolong sendok alamatnya. Sekarang kami tantang Hodori. Siapa yang berani lawan Hodori? Oke, mantap. Teman-teman, si bangsa ini banyak kebenaran prinsipnya. Kita melawan kita. Teman-teman yang sebelah kiri, jadi pelaku dari beberapa tahun. Racikan Berita